Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, kali ini aku akan eh, mengangkat tema tentang sesaji ya, tentang sajen atau tentang laku caos dahar gitu. Karena beberapa teman ketika sampai di studio mereka kaget, loh, Bunda bikin sesaji juga toh gitu. Terus untuk beberapa orang yang retreat, mereka juga tanya, itu setiap hari Bun? Iya, itu aku lakukan setiap hari. Jadi aku hanya melanjutkan kebiasaan baik yang sudah dicontohkan ya, sudah dicontohkan oleh kedua orang tuaku, terutama bapakku. Jadi dari kecil itu aku sudah terbiasa melihat serangkaian sesaji atau melihat serangkaian orang bilang sesajen ya. Terus menyuguhkan kopi, teh, air putih. Terus di situ ada bunga juga. Kalau bapakku itu tiap hari itu mewajibkan merendam bunga. Jadi punya gelas khusus untuk merendam bunga. Jadi bunga itu direndam ya. Biasanya kalau bapakku tiap sore gitu, setiap lepas asar sebelum matahari terbenam itu bapakku menyiapkan itu sesaji itu. Terus beliau punya gelas besar gitu, digunakan untuk merendam bunga. Dibiarkan semalaman, terus besoknya air rendaman bunga itu biasanya kami minum bareng-bareng. Dan aku mulai kecil udah terbiasa minum air bunga. Nah, nanti setelah diminum, kalau misalnya masih ada sisa bunganya, itu kita tambahin air lagi untuk cuci muka, untuk basuh tangan sesukanya. Kadang-kadang aku ambil juga, aku tambahin air di kamar mandi, habis itu aku pakai untuk mandi. Biar apa Bun? Nggak ngerti, pada saat kecil itu nggak ngerti biar apa ya, mungkin karena udah terbiasa tiap hari melihat ada rendaman bunga, terus udah terbiasa minum air bunga, udah terbiasa basuh muka pakai air bunga, basuh tangan ya. Kadang-kadang aku gunakan untuk mandi, dan entah untuk apa, pada saat itu nggak mikir ya untuk apa. Oke, aku tidak mau membahas tentang apa yang dilakukan, diniatkan, maksud dan tujuan orang lain untuk menyiapkan sesaji. Aku hanya menceritakan tentang apa yang aku lakukan aja. Jadi waktu kecil dulu, kan aku nanya tuh sama bapakku, untuk apa gitu, kok ada serangkaian sesaji, dan itu dilakukan setiap hari di rumahku ya. Lengkap, paket lengkap itu biasanya kalau Kamis malam Jumat itu biasanya agak lengkap, sesajinya agak lengkap. Terus momen-momen tertentu, misalnya pada hari kelahiranku atau hari kelahiran bapakku, ibuku, atau saudaraku, itu biasanya dilengkapi dengan bubur merah putih. Nah, dilengkapi dengan bubur merah putih di situ. Atau ada momen-momen tertentu, kalau orang Jawa itu bahasanya geblak ya, ketika ada peringatan geblake simbahku, geblake simbah uti, geblake simbah kakung gitu. Geblak itu apa ya? Hari meninggalnya mungkin ya, hari meninggalnya simbah putri, hari meninggalnya simbah kakung, itu biasanya lebih lengkap lagi. Jadi kan mereka biasanya kirim doa. Kalau orang Surabaya itu bahasanya selamatan. Jadi mereka kirim doa dengan mengundang
beberapa tetangga. Kalau waktu aku kecil itu yang seperti itu lestari gitu. Ada momen apa aja itu pasti ada tradisi selamatan. Meskipun aku dulu itu kecilku di Surabaya, kecil sampai gedenya itu di Surabaya. Itu tradisi selamatan itu masih sangat hidup gitu. Dengan apa ya, pernak-pernik, rupa-rupa pernak-pernik yang itu ditujukan untuk leluhur kami ya. Jadi kalau misalnya ada peringatan-peringatan khusus itu Bapak biasa melakukan selamatan. Jadi bikin acara selamatan. Jadi masak banyak, habis itu ditaruh di kadang-kadang itu besek, kadang-kadang kayak bakul plastik gitu. Ada nasi, ada aneka lauk pauk, aneka jajanan udah dijadiin satu di situ ya, untuk dibagikan ke para tetangga yang datang untuk berdoa bersama kami gitu. Peringatannya biasanya kalau geblake simbah kakung, geblaknya Mbak Uti, atau momen kalau dulu itu ada bangun nikah, kalau bapak dan ibu itu sedang bangun nikah, itu ngundang orang-orang untuk datang ke rumah. Dan momen-momen penting, momen-momen sakral untuk mereka itu, mereka selalu membuat selamatan, bahasa kami ya, bikin selamatan, ngundang tetangga kanan kiri gitu yang ada di sekitar rumah kami untuk datang ke rumah kami, doa bersama. Habis itu ketika pulang udah disiapin itu berkat namanya, udah disiapin berkat untuk mereka bawa pulang yang berisi nasi, lauk, aneka jajanan gitu. Tapi sekarang aku udah nggak banyak lihat yang begitu gitu. Di Surabaya pun kayaknya udah mulai terkikis tradisi itu. Di tempat aku tinggal juga udah mulai terkikis tradisi seperti itu. Adapun itu kalau misalnya ada yang meninggal ya, 1 sampai hari pertama meninggal, hari ke-7, hari ke-40, 100, habis itu pendak 1, pendak 2, 1000 hari. Dan kalau misalnya ada yang meneruskan, itu juga mereka lakukan setiap tahun, tapi biasanya berhenti di 1000 harinya gitu. Nah, kembali lagi tentang sajen. Aku nanya sama bapakku, untuk apa gitu. Bapakku bilang untuk mengingat kebaikan-kebaikan leluhur kita. Jadi bukan untuk apa-apa, untuk mengingat kebaikan-kebaikan leluhur kita. Yang kita itu tidak kenal mereka satu persatu. Karena leluhur kita banyak sekali ya. Kalau misalnya kita mau urut, itu sangat banyak loh. Total itu mungkin untuk keberadaan kita ya, untuk keberadaan kita sekarang. Kalau kita tarik mundur, itu mungkin ada sekitar 260 sekian ribu leluhur yang berperan pada kehadiran kita sekarang, dan kita tidak mengenal mereka satu persatu. Nah, untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka, untuk mengingat keberadaan mereka, karena berkat mereka kita ada. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan atau dengan membuat sesaji. Karena kalau tidak menyengajakan diri untuk menyiapkan ini ya, sesaji kayak yang ada di sampingku, menyiapkan sesaji, kita pasti lupa. Kalau bapakku dulu itu sebelum kegiatan ini dilakukan, sebelum matahari terbenam. Tapi kalau aku merutinkan diri setiap bangun tidur. Karena apa? Kalau matahari terbenam aku banyak kegiatan. Nah, seringkali aku tidak ada di studio jam-jam seperti itu, jam-jam segitu. Seringkali juga aku udah entah pergi kemana jam-jam segitu. Jadi sejak aku pisah rumah, punya rumah sendiri, aku merutinkan ini. Dan aku biasanya bikinnya pagi hari pada saat bangun tidur, menyengajakan diri
bikin teh, nggak pakai gula ya, teh tawar. Terus abis itu bikin kopi pahit. Abis itu nyiapin air putih, udah 3 itu. Terus karena di sini kalau harus cari bunga itu agak jauh tempatnya ya, harus ke pasar lah, itu agak merepotkan. Jadi aku tinggal ambil aja bunga-bunga yang ada di depan studio untuk mempermanis, untuk mempercantik. Terus seperti yang diteladankan bapakku, ada apa ini, tembakau, kebutuhan untuk inang, terus ada daun sirih, terus ada rokok, yaitu perlengkapannya aja, simbol aja. Dan setelah menyajikan ini biasanya aku berdoa untuk para leluhur, berdoa untuk orang tuaku. Kebetulan orang tuaku udah nggak ada semua ya, mereka udah berpindah dimensi dua-duanya. Jadi aku berdoa untuk para leluhur, untuk para guru yang aku tidak bisa kenali satu persatu, untuk orang tuaku ya yang udah berpindah dimensi. Bukan hanya mereka yang berkaitan dengan kehidupanku saat ini, tapi juga mereka-mereka yang berkaitan, mereka para orang tua yang sudah menjadi jalan kelahiranku di kehidupan kemarin. Karena aku yakin aku tidak sekali ini hadir di bumi, entah berapa puluh kali, entah berapa ratus kali, entah berapa miliar kali aku dihadirkan lagi dan lagi. Jadi itu tujuan untuk bikin sesaji, untuk menghormati para leluhur, untuk menghormati para guru yang kita tidak kenali satu persatu. Paling banter yang kita bisa kenal itu nenek kita sama buyut kita. Habis itu kan udah, yang di atasnya lagi jarang ada yang mengenali. Dan aku bahkan nggak ngerti buyutku siapa, aku hanya berhenti pada nenekku aja. Karena beliau-beliau itu sudah berpindah dimensi sejak beliau muda. Jadi yang aku tahu hanya bapakku sama kakek nenekku aja. Di atas mereka aku tidak mengenali mereka. Nah, ini sebagai salah satu sarana gitu, sebagai salah satu sarana supaya tetap terkoneksi dengan mereka ya, bahwa aku ini adalah bagian dari mereka, tetap terkoneksi ya, secara energi tetap terkoneksi, dan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka, dan untuk mendoakan mereka juga. Itu dilakukan setiap pagi. Kenapa kok aku lakukan setiap pagi? Kalau aku nggak sengaja bikin ini, nggak menyengajakan diri untuk membuat semua ini, aku pasti akan lupa. Dengan banyaknya kegiatan, dengan banyaknya yang harus diselesaikan, itu pasti akan terlupa. Jadi membuat semua ini bukan untuk apa-apa sebenarnya, supaya kita selalu ingat. Karena dengan membuat ini, setelah membuat, atau nggak usah setelah membuat, pada saat membuat aja kita mengingat itu, ingat tentang bapak ibu kita, ingat nenek kita, ingat kakek kita, ingat orang-orang yang sudah mendahului kita. Kalau tidak menyengajakan, pasti nggak bakal inget lah dengan leluhur itu. Jarang sekali orang yang bisa ingat dengan kehidupan seperti sekarang ya. Jadi ini bagiku wajib. Kenapa? Ya supaya ingat bahwa aku punya banyak leluhur yang tidak aku kenali. Aku punya banyak guru yang aku tidak kenali, baik di kehidupanku saat ini atau di kehidupanku sebelumnya. Oke teman, terima kasih banyak. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenapa kok Bunda Awang itu bikin sesajen? Sorry, kenapa kok Bunda Awang itu bikin sesajen? Ya tujuannya untuk itu, bukan untuk supaya kaya, bukan untuk supaya sakti, bukan untuk kebutuhan lain. Enggak, karena dengan ini akhirnya aku mengingat
para leluhur, para guru, para pendahuluku di kehidupan yang sekarang dan di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.